Persilahkan. Kemudian seluruh peserta diharapkan menyiapkan diri atau on kamera, buka kamera untuk sesi foto bersama. Kemudian yang ketiga, peserta diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dengan menggunakan fitur raise hand atau juga bisa dengan menulis di kolom chat dengan format nama, instansi, dan juga pertanyaan. 3 menit acara akan segera dimulai, Bapak Ibu. Silahkan jika akan sholat dahulu, ada waktu untuk 3 menit. Terima kasih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu semuanya, waktu sudah menunjukkan pukul 13.30. Acara akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ketua PGRI Cabang Tugu, Bapak Nur Rahmat MPD, yang saya hormati, Wakil Ketua 1 PGRI Cabang Tugu, Ibu Triana SPD MPD, yang saya hormati, Bapak Hevi Purbowo MPD, Wakil Ketua 2 Cabang PGRI Cabang Tugu, yang saya hormati, Bapak Ahmad Fauzi SPD selaku narasumber pada siang hari ini, dan yang saya hormati seluruh Bapak Ibu hebat yang sudah bersedia hadir di ruang webinar pada siang hari ini. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan iman lahir dan batin serta kesehatan kepada kita sehingga kita dapat bergabung dalam acara webinar PGRI Cabang Tugu Seri 2 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari yaumul akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya
Amanah selaku moderator pada hari ini akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, mendengarkan lagu Indonesia Raya, dilanjut dengan Mars PGRI. Yang ketiga, sambutan dari Wakil Ketua 1 PGRI Cabang Tugu. Yang keempat, motivasi dari speaker. Yang kelima, acara inti. Yang keenam, lain-lain. Dan yang ketujuh, penutup. Baiklah, kita buka acara pada siang hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, juga rasa cinta tanah air, marilah kita dengarkan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjut dengan Mars PGRI.
Baik, terima kasih. Untuk acara selanjutnya, yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Wakil Ketua 1 PGRI Cabang Tugu. Beliau merupakan Kepala Sekolah SMP Negeri 28 Semarang. Kepada Ibu Triana SPD MPD, disilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tes suara saya sudah terdengar ya? Sampun, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam sehat, salam sejahtera untuk semua Bapak Ibu guru hebat. Ya. Yang pertama dan utama, kita selalu memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Ta'ala atas segala nikmatnya, sehingga siang hari ini di sela-sela kesibukan Bapak Ibu semuanya, kita diberikan kekuatan, diberikan keikhlasan hati untuk pengembangan diri dalam rangka mengikuti webinar seri 2 yang diadakan oleh PGRI Cabang Tugu, Kota Semarang. Bapak Ibu hebat semuanya, tema kali ini sangat bisa dikatakan sangat luar biasa, yaitu pengelolaan kinerja Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah tahu ketika kita di akhir tahun 2024 ada sebuah informasi bahwa pengelolaan kinerja tahun 2025 itu tidak hanya untuk guru, kepala sekolah, tapi juga melibatkan pengawas ya. Dan ada beberapa perubahan yang tadinya dalam 1 tahun itu ada 2 periode penilaian, tapi sekarang 1 tahun hanya 1 periode penilaian. Bapak Ibu, kemudahan ini bukan berarti kita terus menggampangkan, enak hanya 1 kali ya kan, tapi justru dengan ini pemerintah mempunyai tujuan Bapak Ibu lebih mempunyai waktu yang cukup banyak untuk proses perbaikan, proses refleksi, sekaligus untuk menindaklanjuti hasil observasi, hasil refleksi. Ya, jadi bukan berarti kemudian yang diberikan itu terus memberikan kelonggaran pada kita untuk apa ya istilahnya gampang ke dalam bahasa Jawa. Ya, justru kemudian ini diberikan pemerintah agar kita lebih intent mempunyai waktu yang cukup banyak untuk memperbaiki, merefleksi, sekaligus melakukan tindak lanjut. Nah, Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bersama ya, bahwa pengelolaan kinerja tahun 2025 ini mempunyai keunggulan bahwa Bapak Ibu sekarang tidak harus membuat target di SKP sendiri, di BKN sendiri ya kan, atau di PMF sendiri, tapi sudah tersinkron. Nah, seperti apa prosesnya dan nanti tahapan-tahapannya, mari kita diskusikan bersama bersama narasumber kita, Bapak Ahmad Fauzi. Sekali lagi Bapak Ibu, ruang webinar ini adalah ruang bersama kita untuk pengembangan diri. Di sini adalah ruang diskusi kita untuk saling berbagi, saling menguatkan dan saling mencari solusi dari permasalahan bersama ya. Tidak panjang lebar Bapak Ibu, langsung saja nanti kita ikuti kegiatan ini ya. Sekali lagi ini bagian dari pengembangan diri, kita ikuti dengan keikhlasan hati ya. Saya yakin pasti akan ada dampak dan hasil positif dari setiap kegiatan yang kita ikuti ya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar seri 2 PGRI Cabang Tugu Kota Semarang secara resmi saya buka. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa acara dan moderator. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Triana SPD MPD yang sudah berkenan membuka acara pada siang hari ini dan juga sekaligus sambutan yang sangat bermanfaat tentunya. Untuk selanjutnya, agar Bapak Ibu semua bertambah semangatnya, mari kita dengarkan motivasi dari keynote speaker kita. Beliau adalah Wakil Ketua 2 PGRI Cabang Tugu, sekaligus Kepala Sekolah SD Negeri Mangkang Kulon 1. Kepada Bapak Hevi Purbo MPD, kami silakan. Monggo Bapak. Terima kasih untuk Mbak Sana selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua PGRI Kecamatan Tugu Kota Semarang, Bapak Nur Rahmat, Bu Wakil Ketua 1, serta pengurus PGRI, dan tidak lupa kepada ketua webinar seri 2 yang bertemakan tentang pengelolaan kinerja guru. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang sebagai pembuka dalam seri 2 pengelolaan kinerja guru ini. Bapak Ibu, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ini, tetap diberi kesehatan serta keselamatan, karena cuaca di akhir-akhir ini cukup ekstrim. Mungkin ada sekolah yang beberapa kali melakukan pembelajaran secara daring karena lingkungannya tidak memungkinkan. Namun saya pasti meyakini Bapak Ibu guru tetap semangat dan tetap bergerak untuk memberikan pembelajaran kepada anak didik secara baik tanpa mengurangi esensi pembelajaran itu sendiri. Bapak Ibu, pengelolaan kinerja seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Wakil Ketua 2, mungkin ada perubahan atau mungkin banyak perubahannya dari tahun 2004 ke tahun 2025 ini, yang tadi sudah sedikit disinggung dan nanti akan diperdalam lagi oleh narasumber kita, Bapak Ahmad Fauzi, yang tadi saya dengar ada sekarang sekali dalam setahun, terus mungkin juga tidak perlu mengunggah, dan yang perlu digarisbawahi adalah kompetensi yang berbasis refleksi diri. Namun saya sedikit tidak akan menyinggung secara lebih dalam lagi mengenai materi, karena nanti supaya lebih enak disampaikan oleh narasumber. Yang pasti yang saya garis bawahi adalah perubahan, Bapak Ibu. Kita sebagai guru, sebagai kepala sekolah, mungkin di sini juga ada pengawas, harus siap dengan perubahan, karena perubahan itu tidak hanya sekedar perubahan mengenai kurikulum ataupun teknologi ataupun perubahan dalam keragaman kebutuhan siswa, namun juga perubahan yang terjadi ternyata perubahan yang berkenaan dengan administrasi yang selama ini menjadi tanggung jawab kita yang harus kita penuhi, karena itu berkaitan dengan tingkatan karir kita ke depannya atau berkaitan dengan apa yang kita dapatkan atau hak yang kita dapatkan selama ini. Jadi perubahan ini harus kita bisa terima dengan baik, kita bisa segera menyesuaikan diri dengan baik, dan tetap semangat untuk berinovasi dan segera memahami apa yang menjadi perubahan-perubahan atau titik-titik yang menjadi perubahan di pengelolaan kinerja guru ini. Bapak Ibu, di akhir tahun kemarin itu memang sudah diluncurkan mengenai pengelolaan kinerja guru. Yang saya tangkap dari apa yang disampaikan Pak Menteri, ada 3 yang bisa digarisbawahi, yaitu lebih mudah, lebih bermakna, dan lebih bermutu untuk semua. Jadi kita itu tidaknya sudah memberi kita angin segar bahwasanya pengelolaan kinerja ini tidak lebih rumit dari yang kemarin. Saya rasa lebih mudah dibandingkan tahun kemarin, sehingga tidak perlu kita was-was atau mungkin khawatir atau mungkin tambah beban. Tapi sekiranya apa yang dibuat atau disampaikan oleh Pak Menteri sudah menjadi tolak ukur kita, bahwasanya pengelolaan kinerja di tahun 2025 ini akan lebih memudahkan kinerja kita, akan lebih memudahkan langkah kita, sehingga kita tidak terkenal sebagai guru yang terbebani secara administrasi, namun kita memang diciptakan sebagai guru yang untuk mengajar, memberi pendidikan untuk anak sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan keragamannya, memberi wawasan kepada anak. Kalau administrasi itu bisa dikatakan nomor sekian, gitu. Sehingga tugas pokok kita sebagai guru, sebagai kepala sekolah ataupun sebagai pengawas itu bisa tetap terlaksanakan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Itu Bapak Ibu yang sedikit bisa sampaikan, yang pastinya tetap semangat dalam menerima perubahan,
Jangan jadikan perubahan itu sebagai beban, namun perubahan itu adalah bagian dari transformasi kehidupan kita, bagian transformasi dari kemajuan pendidikan kita, karena terjadinya perubahan itu karena mungkin dikarenakan ada hal yang kurang pas di saat ini. Gitu. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan, semoga kegiatan pengelolaan webinar seri 2 ini yang bertema pengelolaan kinerja guru dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita untuk lebih baik lagi. Sebelum saya mengakhiri, izinkan Bapak Nur Rahmat, saya mohon izin untuk menyampaikan sedikit pantun yang simpel ini, yang akhir-akhir ini sedang viral. Ubur-ubur ikan lele, tetap semangat untuk terus berkarya dan belajar, Le. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sangat viral ya Pak Hefi ya itu ya pantun ubur-ubur. Baik, sepertinya Bapak Ibu sudah semangatnya dari Pak Hefi itu menular ke kita semua ya Bapak Ibu semuanya. Baik, untuk selanjutnya kita akan ada sesi foto bersama di awal ya Bapak Ibu. Dimohon untuk membuka kamera terlebih dahulu Bapak Ibu. Baik, Bu Is sudah siap nih? Oke, Ada 5 ya. slide Bapak Oke. Ibu. Ya, Bantuannya dalam ya. baik ya, Slide 1 baik siap. Bapak Ibu. Terima kasih Pak Mayar. Baik Bapak Ibu. Selanjutnya ada dari Ibu Devi Kurnia Fitria dari Slide 2. Ya. Oke, slide 2. Slide 3. Sekarang slide 4. Terakhir slide 5. Ada tutup kamera semua ini. Sudah. Baik, terima kasih Bu Iswatun. Baik, Bapak Ibu semuanya, memasuki acara selanjutnya, yaitu acara inti, yang tentunya sangat menarik ya Bapak Ibu, dengan mengusung tema sukses pengelolaan kinerja tahun 2025. Seperti yang kita ketahui, bahwa pengelolaan kinerja adalah program kementerian atau program pemerintah yang dilakukan untuk mengembangkan kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Tujuannya yang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Nah, seperti apa tahap-tahap dalam pengelolaan kinerja di tahun 2025 telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah guru SMP Negeri 28 Kota Semarang, kemudian beliau juga instruktur nasional guru pembelajar 2016. Beliau juga sebagai pengajar praktik pendidikan guru penggerak Angkatan 9 2023. Beliau juga guru pamong PPG Prajab UNES 2023-2024 dan masih banyak tentunya pengalaman pekerjaan dari beliau. Kita sambut, tidak usah berlama-lama lagi, kita sambut. Ini dia narasumber hebat kita, Bapak Ahmad Fauzi SPD. Kepada Bapak Ahmad Fauzi, disilahkan. Terima kasih Bu Amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ya suaranya ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang saya hormati Bapak Nur Rahmat, Ketua PGRI Cabang Tugu Kota Semarang. Yang saya hormati Ibu Triana SPD MPD, Wakil Ketua 1 PGRI Cabang Tugu, dan Bapak Happy Purbowo MPD, Wakil Ketua 2 PGRI Cabang Tugu, Bapak Ibu Pengurus PGRI, serta Bapak peserta webinar seri 2 PGRI Cabang Tugu Kota Semarang yang berbahagia.
Sebelumnya, marilah Bapak Ibu sekalian kita memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmah, nikmat dan taufik hidayahnya kepada kita semua sehingga siang hari ini kita bisa bersama-sama untuk berdiskusi, kemudian mungkin nanti juga sharing terkait dengan bagaimana kita bisa sukses melakukan pengelolaan kinerja guru pada tahun 2025. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua memperoleh syafaat dari beliau dan kita dimudahkan dalam setiap urusan yang kita laksanakan. Oke, Bapak Ibu sekalian, peserta webinar yang berbahagia, siang hari ini izinkanlah saya nanti akan bersama panjenengan semua untuk belajar bersama terkait dengan pengelolaan kinerja guru tahun 2025, tentunya dengan harapan dengan kita belajar bersama ini nanti tentunya hal-hal yang harus kita lakukan sebagai seorang guru terutama terkait dengan pengelolaan kinerja itu nanti dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Tentunya ini juga terkait dengan hasil akhir dari apa yang akan kita peroleh di akhir pengelolaan kinerja, yaitu berwujud penilaian. Karena selama ini penilaian yang dilakukan itu memang baru artinya disamaratakan. Nah, nanti ke depannya harapannya nanti bisa lah artinya melihat orang di antara Bapak Ibu guru yang mungkin punya kompetensi yang lebih atau yang lainnya atau yang berbeda dengan yang lainnya seperti itu. Oke, Bapak Ibu, izinkan saya untuk share screen untuk memaparkan terkait sukses pengelolaan kinerja tahun 2025. Bapak Ibu sekalian, untuk pengelolaan kinerja tahun 2025 ini, Bapak Ibu dapat sebentar ya, dapat melihat informasinya terkait pengelolaan kinerja guru ini pada laman ini Bapak Ibu. SID Pengelolaan Kinerja 2025. Ini informasi yang dapat kita kaji agar kita memahami betul untuk pengelolaan kinerja tahun 2025. Di sana Bapak Ibu itu ada substansi dan kebijakan yaitu keputusan Dirjen GTK nomor 4242 tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja, kemudian surat edaran bersama BKN dan Kemendikbudristek tentang sistem informasi pengelolaan kinerja aparatur sipil negara, kemudian surat edaran Dirjen Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah. Kemudian juga ada videonya dan daftar pertanyaan, ya, jadi yang bisa disampaikan Bapak Ibu. Nah, itu yang bisa nanti kita bisa melihat informasi-informasi atau hal-hal yang mungkin belum kita pahami sepenuhnya di pengelolaan kinerja tahun 2025. Bapak Ibu sekalian, pengelolaan kinerja tahun 2025 ini ada beberapa tahapan Bapak Ibu. Yang pertama itu pemutakhiran data. Nah, pemutakhiran data ini sebagai syarat awal. Tentunya ini sudah terlaksana Bapak Ibu dan ini bukan wewenang dari guru tentunya. Ya, sudah ada operator maupun sudah ada tim yang menangani terkait pemutakhiran data. Kemudian tahap yang kedua yaitu perencanaan. Dalam perencanaan ini Bapak Ibu menyusun SKP, sasaran kinerja pegawai. Ya, kita lihat karena ini sudah di bulan Februari tentunya Bapak Ibu sudah menyusun SKP-nya. Ya, sudah menyusun SKP. Kemudian tahap yang ketiga itu ada pemantauan, kemudian dan pembinaan. Dalam hal ini Bapak Ibu nanti akan melakukan praktek kinerja. Mohon Ya, maaf praktek Bapak, kinerja. mohon maaf Pak Oke, Fauzi, mohon maaf Pak oke. Fauzi, tampilan Ya, layarnya belum muncul Bapak. oh belum. Nggih. Oh, belum. Belum saya share.
sudah tershare tapi belum muncul ininya. Mungkin jaringan. Mungkin Bapak Ibu yang lain apakah sama dengan saya? Iya sama Bu. Oh iya. J- Muter-muter Bu. Sama Masih Bu, muter. masih Belum muter-muter Bu. Bapak. J, Tidak, terima kasih. belum muncul. Coba diulang dari awal, Pak Fauzi mungkin? Iya, belum, Pak. Mungkin bisa diulang dari awal, Pak. Itu dari awal Ya, men-sharekan. ya, sebentar. G, G. Mungkin Pak Fauzi bisa off kamera dulu, Pak. Nanti di-share gitu. Biasanya seperti itu. Baik, Bapak Ibu, sambil menunggu Pak Fauzi, saya ingatkan kembali untuk acara webinar pada hari ini didukung oleh Logitex, maaf, Logitex, sebuah perusahaan yang apa namanya, yang memproduksi perangkat komputer. Ini nanti kita ada door prize dari PT Logitex. Dari itu, maka Bapak Ibu fokus untuk mengikuti webinar dari awal sampai akhir. Begitu ya, Bapak Ibu, nanti ada penanya pertama. Nanti akan kami usahakan untuk mendapatkan door prize pada siang hari ini. Jadi jangan lupa siapkan pertanyaan yang terbaik ya Bapak Ibu. Nanti akan kami pilih siapa yang mendapatkan door prize dari PT Logitech. Terima kasih. Sudah muncul nggak? Sudah Pak, sudah. Halo, sudah muncul. Wah, mana Tun? Sudah. Sudah ya? Ya, langsung diperbesar aja Pak. Ya. Ampun Pak, gak kelihatan. Sudah Bapak Ibu nggak? Oke, sampun Pak Fauzi. Oke. Berikutnya Bapak Ibu akan saya lanjutkan untuk
Berikutnya Bapak Ibu akan saya lanjutkan terkait dengan tahapan pengelolaan kinerja tahun 2025. Kalau tadi terkait dengan perencanaan, kita sudah melakukan perencanaan yaitu menyusun sasaran kinerja pegawai, di mana Bapak Ibu kemarin sudah menyusunnya. Kemudian nanti di tahap ketiga adalah pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan. Dalam hal ini nanti Bapak Ibu akan melaksanakan praktek kinerja Bapak Ibu. Nah, di praktek kinerja ini nanti itu ada diskusi persiapan, kemudian nanti ada observasi di kelas, ada diskusi tindak lanjut, ada upaya tindak lanjut, dan refleksi tindak lanjut. Dan praktek kinerja ini cukup dilaksanakan 1 kali dalam setahun, Bapak Ibu. Jadi kalau tahun 2024 kemarin kita praktek kinerjanya di semester 1 Januari sampai Juni, ada di semester 2 bulan Juli sampai Desember. Kalau ini nanti cukup 1 kali untuk observasi kelas terkait dengan praktek kinerja. Berikutnya nanti adalah tahap penilaian. Di tahap penilaian ini nanti Bapak Ibu setelah melaksanakan praktek kinerja, kemudian ada refleksi tindak lanjut dan lainnya, Bapak Ibu akan dinilai oleh atasan langsung terkait dengan praktek kinerja maupun pengembangan kompetensi, pelaksanaan tugas pokok maupun tugas tambahan oleh atasan langsung. Kemudian Bapak Ibu akan memperoleh nilai dari kinerja tahun 2025. Itu tahapan-tahapan untuk pelaksanaannya Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu, bagaimana implementasi dari pengelolaan kinerjanya? Ini anjuran saja Bapak Ibu. Harapannya ini nanti pelaksanaannya dilaksanakan dalam bentuk triwulan, di mana pada triwulan 1 ini, Januari, Februari, kemudian Maret, Bapak Ibu guru nanti melaksanakan tugas pokoknya, kemudian menyusun SKP di Januari. Ini sudah saya rasa. Kemudian di Februari ini, Bapak Ibu tetap melaksanakan tugas pokoknya sebagai guru, kemudian berdiskusi dengan kepala sekolah untuk persiapan observasi praktek kinerja. Ya, jadi nanti tentunya ini dari pihak sekolah nanti sudah menyusun jadwal pelaksanaan observasinya untuk Bapak Ibu guru, kapan pelaksanaannya disusun tanggalnya dulu, jadwal observasi di Februari ini. Kemudian diharapkannya juga di bulan Februari sampai Maret, kemudian April ini nanti itu bisa dilaksanakan kegiatan observasi di kelas oleh kepala sekolah maupun oleh kalau di SMP 28 Semarang itu ada beberapa guru yang ditunjuk oleh kepala sekolah untuk membantu pelaksanaan observasi di kelas. Ya. Tentunya observasi ini nanti Bapak Ibu itu wujudnya ada diskusi pra observasi, kemudian ada observasi di kelas, ada diskusi pasca observasi. Ini di triwulan 1 Bapak Ibu. Kemudian di triwulan 2 di bulan April, Mei, Juni, ini nanti harapannya Bapak Ibu guru itu tetap melaksanakan tugas pokok. Kemudian setelah observasi di kelas itu dilaksanakan, itu sudah dilaksanakan diskusi refleksinya. Ya, nanti ngisi di pengelolaan kinerja itu apa-apa yang diisi, refleksi hasil dari observasi di kelas yang sudah diberikan rating oleh kepala sekolahnya. Nah, setelah itu Bapak Ibu akan mengisi apa tindak lanjut yang akan dilakukan setelah observasi yang dilaksanakan di kelas sekaligus pemberian rating oleh kepala sekolah tadi. Ya, visi apa usahanya, apa kemudian yang dilakukan untuk peningkatan kompetensinya apa, melalui belajar mandiri atau melalui PMM tuh seperti itu nanti ada. Ya. Berikutnya di triwulan 3 tetap bulan Juli, Agustus, September, Bapak Ibu nanti tetap melaksanakan tugas pokok, kemudian melaksanakan upaya tindak lanjut peningkatan kinerja. Jadi kalau memang mau ikut seminar, webinar terkait dengan apa hal yang harus ditingkatkan tadi, itu dilaksanakan terkait dengan itu.
Kemudian belajar mandiri melalui PMM misalnya tetap bisa dilaksanakan. Setelah itu baru di bulan ya pada triwulan 3 ini Bapak Ibu itu nanti melakukan refleksi atas peningkatan kinerja dan pelaksanaan kegiatan pengembangan diri. Jadi merefleksi hasilnya apa, kemudian upaya yang dilakukan setelah mengikuti pengembangan diri dan apa peningkatan kinerja itu apa yang diperoleh, dampaknya itu apa. Nah ini nanti akan dipantau oleh kepala sekolah. Pada triwulan 4-nya di akhir pada bulan Oktober, November, Desember, Bapak Ibu tentu tugas pokok tetap dilaksanakan, kemudian menyelesaikan refleksi atas upaya peningkatan kinerja dan pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi. Jadi ngisi di pengelolaan kinerja itu nanti ngisi refleksi apa-apa dan nanti di bawah nanti akan berlanjut. Berikutnya di bulan Desember harapannya masih ada tugas pokok tentunya di bulan Desember itu karena ada mungkin ya pembuatan laporan nilai akhir untuk anak di akhir tahun di akhir Desember untuk semester 1 tetap tugas pokok dilaksanakan kemudian Bapak Ibu setelah dinilai lengkap oleh kepala sekolah akan diberikan predikat kinerja tahunan itu tahapan implementasinya di triwulan 1, 2, 3 sampai 4. Nah, tahapan-tahapan tadi Bapak Ibu, kita kan tadi dimulai tahapan pemutakhiran. Nah, tahapan pemutakhiran ini sudah dilaksanakan Bapak Ibu sekalian. Ini hanya untuk memastikan bahwa data pegawai kita sebagai seorang guru itu sudah dimutakhirkan sehingga tidak ada disparitas atau ya kesenjangan perbedaan data yang mencolok antara data di Dapodik, CISN maupun di Dukcapil. Dan ini sudah dilaksanakan. Nah, yang ada tentunya adalah data yang dicocokkan apa saja. NIK, kemudian nomor induk kepegawaian, kemudian unit organisasinya, wilayah unit organisasi, dinas pendidikan atau apa kelembagaannya, kemudian dicocokkan nomor pokok sekolah nasional NPSN-nya. Nah, itu kita sudah dilakukan oleh tim tentunya ya, di tim Dapodik yang ada di sekolah, kemudian di dinas pendidikan sampai di lembaga di atasnya ini sudah. Nah, yang kita laksanakan tahap perencanaan. Kinerja di alur perencanaan, Bapak Ibu. Yang pertama, guru melakukan perencanaan SKP. Ya, kita ngisi SKP. Kemudian nanti kepala sekolah akan menyetujui perencanaan SKP-nya. Kalau sudah, nanti Bapak Ibu ngecek ulang lagi dan menyepakati. Kalau tidak sepakat, maka mengulang kembali menyusun SKP. Nah, kalau sudah SKP itu disepakati, maka akan lanjut ke proses berikutnya, yaitu pelaksanaan praktek kinerja. Nah, apa saja Bapak Ibu yang sudah dilaksanakan untuk perencanaan? Ini hanya mengulang yang Bapak Ibu mungkin kemarin sudah dilakukan, nggih. Ini. Yang pertama kita mulai dengan untuk mengisi perencanaan itu kita buka ya pengelolaan kinerja kita. Ya, kemudian kita ganti periode ini ya, kemudian periodenya Januari sampai Desember 2025. Kalau sudah dimulai gitu, diklik. Nah, setelah diklik Bapak Ibu akan muncul cek data diri. Nah, data dirinya nama-nama dan seterusnya. Nah, kalau sudah oke baru diklik berikutnya itu. Nah, setelah itu baru Bapak Ibu melakukan perencanaan. Di perencanaan itu ada tugas pokok Bapak Ibu. Tugas pokoknya tuh diperhatikan, ada merencanakan, ada melaksanakan pembelajaran, ada menilai, seperti dan seterusnya. Kemudian di bawahnya ada tugas tambahan. Nah, tugas tambahan itu Bapak Ibu guru milih. Ya, kalau yang di SD, monggo mungkin ada di sana ada guru piket, ada ekstrakurikuler mungkin seperti itu. Ya, tapi tolong didiskusikan. Kalau di sekolah SMP ya ada wali kelas, ada kemudian petugas piket juga, kemudian ada petugas apa ada eh, wali kelas.
pembina OSIS, seperti itu Bapak Ibu. Tugas tambahannya. Tapi ini didiskusikan dengan kepala sekolah yang memberikan tugas. Kalau memang semua tugas tambahan itu harus dibuatkan nanti semacam ya laporannya terkait kinerjanya yang sudah dilaksanakan ya nanti tinggal didiskusikan. Memang kalau beberapa saja ya ngikuti sesuai arahan dari atasan langsung. Kalau sudah ya Bapak Ibu, ini langsung berikutnya Bapak Ibu akan mengisi tugas pokok tadi sudah, berarti mengisi yang berikutnya untuk peningkatan kinerja Bapak Ibu. Nah, di peningkatan kinerja Bapak Ibu ini nanti, ini Bapak Ibu cukup untuk praktek kinerja ini nanti, Bapak Ibu cukup memilih satu indikator. Di sana ada ada gambar-gambar, tapi tolong melihat dulu raport pendidikan Bapak Ibu di sekolah. Ya. Kalau kemarin mungkin Bapak Ibu langsung klik pada yang sesuai aja lah. Ya. Raportnya nggak usah dilihat misalnya. Ya lihat dulu raportnya diklik. Kalau sudah mana yang kurang, mana yang cukup, atau mana yang lebih. Nah yang kurang atau yang cukup itu kalau bisa pada diri kita berusaha untuk mengarah kepada capaian pada raport pendidikan kita yang masih kurang. Maka pilih salah satu. Kalau kemarin di sekolah kelihatannya semua memilih yang apa pengelolaan kelas kalau nggak salah. Kan ada disiplin positif, ada ya seperti itu. Nah, setelah itu baru milih satu indikator saja yang akan ditingkatkan. Pilih apa yang mau ditingkatkan Bapak Ibu sesuai dengan apa yang akan dikembangkan. Bon. Berikutnya Bapak Ibu, kalau sudah terkait dengan tadi peningkatan kinerja milih salah satu, kemudian pengembangan kompetensi juga milih satu, Bapak Ibu akan milih akan ke perilaku kerja. Nah, di perilaku kerja ini Bapak Ibu akan mengisi 7 aspek ya, 7 aspek indikator yang diisi. Orientasi pelayanan, kemudian adaptasi, seperti akuntabilis, akuntabel, kemudian harmoni seperti itu. Dipilih salah satu perilaku yang akan betul-betul dilakukan pada tahun ini seperti itu. Kalau sudah diisi semua, Bapak Ibu tinggal klik ke rangkuman. Rangkuman diklik, maka akan tampil Bapak Ibu semua rencana kita, mulai dari terkait dengan pengembangan kompetensi, kemudian perilaku, kemudian pelaksanaan tugas pokok, tugas tambahan itu akan muncul Bapak Ibu. Nah, kalau sudah kan ke kepala sekolah. Kalau memang sudah oke, diajukan, ya, diajukan, diklik. Kalau sudah diajukan, maka Bapak Ibu nanti tinggal nunggu dari persetujuan rencana kerja tadi. Jadi maka nanti kepala sekolah setelah semua SKP atau RHK Bapak Ibu guru tadi diajukan, maka nanti kepala sekolah akan mengklik menyetujui atau tidak terkait dengan rencana ibu sekalian. Ini kelihatannya Bapak Ibu sudah nggih, sudah nyusun ini semua toh ini sudah nggih? Apa ada Nggih, yang belum? sampun. Sampun, Pak. Sudah nggih, sudah semua kali ya pertengahan ini sudah semua nggih. Nah, ini karena ini sudah bulan Februari. Jadi Januari kemarin ini sudah nih, lihat ini. Kalau sudah disepakati Bapak Ibu guru tentunya nanti klik ya. Klik untuk menyepakati. Nah, caranya kemarin Bapak Ibu tentunya sudah melakukan. Dicek di pengelolaan kinerjanya, dicek ulang sampai akhir. Kalau sudah baru diklik pada sepakat. Kalau memang tidak ya ulangi dari awal. Maka disitulah perencanaan kinerja guru telah selesai. Ini perencanaannya dan alhamdulillah kelihatannya semua Bapak Ibu guru ini terkait perencanaan ini sudah selesai. Ini langkah pertama Bapak Ibu.
Langkah kedua, tahap yang kedua itu nanti ini yang dilaksanakan di bulan selanjutnya ini, yaitu pelaksanaan pemantauan dan pembinaan. Nah, di alur ini Bapak Ibu, di pelaksanaan ini nanti Bapak Ibu akan melaksanakan praktek kinerja. Maka nanti Bapak Ibu guru langkahnya mengisi lembar persiapan observasi. Nanti pertama. Setelah itu diisi, kemudian kepala sekolah sudah tahu, sudah oke, baru kepala sekolah atau mungkin guru yang ditugasi mengobservasi guru dan memberikan rating target perilaku. Rating target perilaku itu nanti apakah efektif dilakukan atau belum efektif seperti itu ratingnya. Kalau sudah itu dilakukan observasi, Bapak Ibu guru akan mengisi dokumen tindak lanjut karena kan ada semacam apa ya catatan dari atasan langsung, ya, atau kepala sekolah nanti. Catatannya apa? Bapak Ibu guru nanti mengisi dokumen tindak lanjut dari observasi. Di situ akan ada tantangannya, kesulitannya, kemudian hal yang apa seperti itu. Kalau sudah, nanti Bapak Ibu akan dinilai oleh kepala sekolah atau atasan langsung terkait nilai refleksinya. Jadi refleksi dari kegiatan observasi tadi, ya, apakah yang diobservasi Bapak Ibu sesuai enggak dengan arahan atau saran yang diberikan oleh atasan atau ya penilai itu, ya, apakah sesuai atau tidak, ya. Kalau sudah Bapak Ibu nanti Bapak Ibu akan melaksanakan tindak lanjut. Ya, tindak lanjut itu nanti ngisi Bapak Ibu, ngisi apakah yang akan dilakukan terkait dengan itu, apakah ikut seminar, webinar, atau mungkin lewat pembelajaran mandiri di PMM seperti itu. Kalau sudah nanti akan dipantau oleh kepala sekolah, akan dipantau pelaksanaan tindak lanjutnya oleh kepala sekolah, ya, apakah dilaksanakan betul-betul atau tidak. Kalau sudah, nanti Bapak Ibu akan melakukan refleksi dari tindak lanjut tadi. Ya, jadi aku ki pengembangan diri ki hasilnya apa? Seperti itu. Ya, aku belajar apa ngikut seminar, webinar terkait dari hasil observasi kemarin itu ada apa? Peningkatannya kemudian apa? Nah, itu yang sudah diimplementasikan. Maka setelah itu baru dinilai oleh kepala sekolah terkait refleksi tindak lanjutnya. Itu alurnya Bapak Ibu. Nah, terus yang dilakukan di sistem apa Bapak Ibu? Nah, ini yang dilakukan nanti di sistem Bapak Ibu. Ya, yang dilakukan. Bapak Ibu nanti akan mengisi praktek kinerja. Maka nanti langkah-langkahnya, yang pertama bagian 1 pelaksanaan observasi, bagian 2 pelaksanaan tindak lanjut. Yang diisi besok ini di bulan ini adalah pemantauan kinerja isi dokumen persiapan nanti. Kemudian kalau sudah dilaksanakan observasi, diberi rating observasi, nanti baru diisi oleh kepala sekolah. Yang kedua, kalau yang ketiga, kalau sudah nanti diisi oleh Bapak Ibu, isi dokumen tindak lanjut. Kalau sudah dipantau lagi, dilakukan pembinaan oleh kepala sekolah lagi terkait pelaksanaan tindak lanjut tadi, apakah dilaksanakan atau tidak. Setelah itu Bapak Ibu mengisi lagi isi dokumen refleksi tindak lanjut. Jadi ada 5 untuk yang praktek kinerja nanti Bapak Ibu. Nah, ini yang akan diisi Bapak Ibu. Yang akan diisi oleh Bapak Ibu terkait praktek kinerja. Nah, nanti akan ngisi di praktek kinerja, diklik. Kalau sudah diklik, maka akan tampil Bapak Ibu di praktek kinerjanya Bapak Ibu nanti. Ya, akan tampil. Bentar. Nah, bentuk tampilannya itu nanti di praktek kinerja itu seperti ini tampilan yang depan Bapak Ibu. Maka diklik di praktek kinerja. Kalau sudah diklik, Bapak Ibu di perencanaan tadi kan sudah memilih satu indikator. Ya, satu indikator pengelolaan kelas atau disiplin positif seperti itu.
ya sudah diisi. Kalau itu yang sudah sesuai, berikutnya nanti Bapak Ibu akan ngisi. Pilih perilaku yang ingin diperbaiki. Apa perilaku yang ingin diperbaiki tinggal milih. Ada pilihannya Bapak Ibu. Ya, tinggal milih nanti. Apa-apa centangannya yang di situ. Nanti tinggal nyentang, klik, klik gitu. Saya pilih salah satu. Kemudian diisi kolomnya untuk mempelajari target perilaku. Diisi apa-apa yang akan dilakukan atau yang akan diobservasi. Pada pembelajaran kali ini saya akan meningkatkan kolaborasi atau meningkatkan komunikasi yang dilakukan oleh peserta didik, misal seperti itu. Itu target perilaku yang akan diobservasi. Setelah itu, Bapak Ibu isi tanggalnya kapan, jenjang sekolahnya, kemudian juga diisi apa mata pelajarannya apa, mapelnya. Ya, kemudian catatan Bapak Ibu ini opsional. Ya, ini hanya untuk informasi kepada kepala sekolah bahwa materi pokok yang dilaksanakan pada observasi ini apa gitu ya, atau enggak diisi ya enggak apa-apa, misalnya mau diisi mungkin bisa materi pokok atau mungkin metode atau model pembelajaran yang dilaksanakan pada observasi apa, untuk memberikan informasi kepada kepala sekolah. Kalau sudah Bapak Ibu, di akhir tuh ada unggah dokumen RPP atau modul ajar. Ya, itu bisa. Jadi siapkan modul ajar yang akan digunakan untuk observasi, ya kemudian diunggah. Pak jari orang mengunggah Pak gitu. Tidak, ini hanya RPP-nya modul untuk observasinya yang akan kita lakukan untuk penilaian praktek kinerja. Oke, kalau sudah Bapak Ibu diunggah dokumennya tadi, oke, Bapak Ibu langsung di apa dikumpulkan, diklik kumpulkan. Kalau sudah dikumpulkan, maka nanti akan tampil rinciannya, Bapak Ibu. Ini sama seperti tahun 2024 kemarin. Kapan tanggal observasinya ada semua, apa yang saja yang akan diobservasi, seperti itu. Ada. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu nanti akan melaksanakan kegiatan observasi di kelas oleh kepala sekolah sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Nah, itu yang dilaksanakan. Nah, maka kepala sekolah setelah itu akan melakukan observasi di kelas. Kemudian kalau sudah baru diisi dokumen rating observasinya. Nah, kalau sudah diisi dokumen ratingnya Bapak Ibu, maka Bapak Ibu nanti akan ngisi dokumen tindak lanjut. Ya, kalau ini yang gambar ketiga itu Bapak Ibu. Kalau yang kedua yang ngisi kepala sekolah, nanti dicek rincian. Dicek klik, karena kita akan dapat rating. Sudah efektif, belum efektif dilakukan seperti itu. Nah, contohnya di sebelah kanan itu Bapak Ibu, dicek rating observasi. Dicek rating observasi, itu ada Bapak Ibu nanti akan dapat nih rating observasinya. Sudah dilakukan kah, belum kah, seperti itu, efektif atau tidak kah. Kalau kita sudah dapat, kemudian kita isi formulir untuk diskusi tindak lanjut. Bagaimana refleksi ya, Anda tentang praktek kinerja selama observasi kemarin. Nah, diisi aja oleh Bapak Ibu. Ya, selama melaksanakan kegiatan observasi di kelas, maka yang terkait dari tujuan Bapak Ibu itu diisikan di situ. Saya sudah melaksanakan, nah itu diisikan di situ. Kemudian tujuannya Anda melakukan pembelajaran tadi apa? Diisi, ya di ini juga diisi. Upaya yang akan Anda lakukan untuk mencapai tujuan juga diisi. Periode ingin melanjutkan tindak lanjut. Nah, upayanya apa tadi Bapak Ibu? Karena bisa mengikuti kegiatan webinar seminar terkait dengan apa yang masih perlu kita tingkatkan. Kemudian dukungannya apa untuk melakukan upaya tindak lanjut tadi? Mungkin dukungan fasilitas atau dukungan rekan guru sejawat, dukungan apa? Monggo nanti disesuaikan dengan
lingkungan sekolah masing-masing. Itu pilihan belajar pertama. Nah, pilihan belajar yang kedua, Bapak Ibu dapat mengisi rencana tindak lanjut dengan memilih pembelajaran dari PMM. PMM insya Allah masih ada. Oke. Silakan nanti diisi. Ini diisi apa yang mau ditingkatkan, kemudian pilih modulnya. Modul yang mau dipelajari terkait dengan kegiatan kita apa. Kapan melaksanakannya, dukungannya apa, itu masih ada Bapak Ibu. Kalau sudah, nanti baru dikumpulkan. Itu setelah observasi. Jadi harapannya di bulan Februari, Maret, April ini dilaksanakan kegiatan isi dokumen untuk praktek observasi di kelas, pelaksanaan observasi di kelas, ngisi refleksi dari hasil observasi ya, pemberian rating observasi dulu, kemudian isi refleksi. Setelah itu, setelah isi refleksi, isi rencana tindak lanjut sampai April. April sampai Juni berarti berikutnya nanti Bapak Ibu. Berikut. Kalau sudah diisikan Bapak Ibu, nanti akan ada berikutnya adalah refleksi tindak lanjut. Berarti nanti berikutnya dari kepala sekolah akan memantau terkait tindak lanjut yang kita lakukan. Ya, apa yang kita lakukan terkait dengan isian kita tadi, belajar PMM dan lainnya. Ini sudah setelahnya, nggih, setelah bulan Juni. Berarti mungkin ini yang triwulan ketiga. Jadi Agustus, September, Oktober. Tindak lanjut kita lakukan. Pengembangan kompetensi kita lakukan. Ya, terutama yang terkait dengan upaya yang akan kita kita tingkatkan di hasil observasi pembelajaran. Nah, setelah itu baru Bapak Ibu akan dipantau oleh kepala sekolah, nanti akan diisikan di Bapak Ibu. Terkait dengan itu, Bapak Ibu akan mengisi refleksi berikutnya. Refleksi hasil tindak lanjutnya. Ya, refleksi hasil tindak lanjutnya. Nanti Bapak Ibu akan ngisi beberapa hal. Seperti ini sebenarnya di tahun kemarin sudah ada Bapak Ibu. Kita tinggal menyesuaikan saja di tahun ini. Hanya perbedaannya kalau dulu 2 kali, sekarang cukup sekali, gitu saja. Kemudian kalau sudah diisi, baru itu dikumpulkan, maka praktek kinerja Bapak Ibu guru sudah selesai sampai akhir. Itu untuk praktek kinerja. Intinya itu semacam kalau zaman mahasiswa ya kayak PPL seperti itulah ya. PPL yang diamati langsung oleh guru pamong. Nah, kita itu selalu dipantau. Cuma kita itu kalau bisa difokuskan pada satu kompetensi. Seperti itu. Bon, itu terkait dengan praktek kinerja. Berikutnya Bapak Ibu terkait dengan pelaksanaan kompetensi. Kalau kompetensi Bapak Ibu, kita dulu berbasis poin. Ya, ada poin-poin berapa seperti itu. Pada tahun ini tidak ada berbasis poin. Apapun bisa kita lakukan untuk pengembangan kompetensi. Tapi harapannya pengembangan kompetensi yang kita lakukan itu disesuaikan sama satu indikator pada kompetensi yang mau ditingkatkan. Nah, maka nanti akan kita disuruh nanti Bapak Ibu kan ngisi di pengembangan kompetensi itu milih satu indikator. Nah, pengembangan kompetensi yang kita lakukan seminar, webinar itu kalau bisa ya mengarah ke sana, baik di kombel sekolah maupun dimanapun pilihan kita. Dan sampai pengembangan kompetensi kita ini jauh, artinya tidak sesuai dengan apa yang harus kita tingkatkan. Ya, paling enggak ya pas lah gitu materi ini terkait dengan itu. Dan sampai nanti terkait dengan itu sertifikatnya gerakan apa menanam pohon, nah gerakan apa seperti itulah atau mungkin hal-hal yang terkait dengan yang tidak sesuai dengan pilihan kita. Harapannya sesuai seperti itu. Nah, di akhir Bapak Ibu, di akhir nanti setelah triwulan 3, berarti ada Oktober, November, Desember, Bapak Ibu harus ngisi dokumen refleksi untuk pengembangan kompetensi.
sing melu seminar, webinar selama ini. Apa inspirasi menarik yang Anda peroleh? Nah, apa saja inspirasinya yang peroleh? Saya setelah mengikuti kegiatan pengembangan diri, saya semakin memahami atau semakin memperoleh pengetahuan dan keterampilan terkait pengelolaan kelas misalnya. Seperti itu. Kemudian bagaimana Anda, lah dan sepertinya nanti diisi Bapak Ibu semuanya, ya. Setelah diisi baru disimpan. Nah, disimpan di sinilah nanti akan dilihat oleh kepala sekolah, ya, kelengkapan dokumennya. Ini saya belum tahu persis. Kemarin saya buka untuk apa? Untuk pengembangan kompetensi dan tugas tambahan sepertinya ada uploadnya, ada nih. Tapi kemarin baru diperbaiki mungkin moga ya karena tidak ada upload dokumen ya semoga saja tidak ya hanya ngisi refleksi saja seperti itu. Oke, ini untuk terkait pengembangan kompetensi atau pengembangan diri yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Tidak nih diupayakan kalau bisa 1 bulan sekali seperti itulah gitu sehingga ada satu kegiatan pengembangan diri atau pengembangan kompetensi yang bisa kita lakukan. Kota Semarang sudah memfasilitasi lewat Kombel, Tugu Muda, Bapak Ibu monggo manfaatkan. Ini 1 bulan tuh kalau nggak 4 kali sampai 6 kali, ya pakai. Kemudian di PGRI Tugu, ini semoga saja sudah terlaksana 3 kali seri kedua, nih. Berarti nanti berikutnya monggo berlanjut berlanjut sehingga paling tidak kita bisa saling ya meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang guru. On. Itu terkait dengan pengembangan kompetensi di akhir. Kemudian berikutnya tugas pokok Bapak Ibu. Tugas pokoknya kita ini kan ya, ini terus terang tugas pokoknya itu ada 5M ya. Mulai dari merencanakan, melaksanakan pembelajaran, menilai, melakukan tindak lanjut ya, seperti itu, melakukan pembimbingan dan seterusnya. Nah, di akhir besok Bapak Ibu, di akhir bulan, di akhir tahun nanti Bapak Ibu akan ngisi di apa akan memberikan centangan-centangan di tugas pokok yang kita laksanakan. Ya, nanti ada centangannya. Ya, di bawah itu apakah saya sudah ini kan ada saya sudah melaksanakan tugas pokok. Nah, itu nanti akan dicentang oleh Bapak Ibu. Klik itu. Nah, terkait bentuk penilaiannya atau hal apa yang akan diberikan itu nanti dokumennya yang diberikan tidak perlu yang penting kita sudah punya rekam jejak kita Bapak Ibu. Nah ngajar itu biasanya kita sudah punya jurnal mengajar ya sudah jurnalnya, daftar hadirnya, kemudian soal-soal yang dibuat, kemudian analisisnya, daftar nilai, daftar hadir siswa. Itu sajalah pakai nanti ketika kita ditanya oleh atasan langsung atau cukup tunjukkan saja. Ini loh, saya sudah melaksanakan tugas pokok, jurnalnya, nilai, daftar hadir, daftar nilai seperti itu. Ya, tidak perlu membuat. Makanya kalau perlu sejak awal ini, sejak awal Januari, kemudian ini harapannya semuanya diisi dengan baik. Ya, itu diisi dengan baik itu hanya bukti akuntabilitas kinerja kita. Ketika orang lain tanya, kok ini kerja pola seperti itu tuh, oh kita punya bukti bahwa oh ini loh kerja. Satu itu. Yang kedua, mohon paling tidak ada foto lah. Nanti jurnalnya diisi lengkap, tapi jadi yo nang ora tahu nyang kelas. Nah misalnya bisa saja, ya. Maka 1 atau 2 foto paling tidak untuk tambahan bukti akuntabilitas kinerja kita. Ketika kita ditanya atasan langsung terkait dengan tugas pokok kita sebagai guru, gitu. Berikutnya Bapak Ibu itu tugas pokok. Berikutnya penilaian Bapak Ibu. Untuk penilaian kita terkait kinerja yang kita lakukan Bapak Ibu, nanti yang menilai ya atasan langsung ya, kepala sekolah. Nah, itu. Lah, kepala sekolah itulah nanti yang menilai perilaku kerja kita. Yang pertama nanti kepala sekolah akan ngecek dokumen tugas tambahan dan pengembangan kompetensi. Kita akan dicek sebagai mungkin tugas tambahannya sebagai wali kelas ya jurnal wali kelasnya mana atau sebagai pembina ekstra ya apa laporan ekstra atau jurnal kegiatan ekstranya mana kalau ada foto ya lebih baik kalau pengembangan kompetensi nanti dicek kepala sekolah
sertifikatnya atau mungkin ada semacam ya foto ketika mengikuti pengembangan kompetensi atau ada laporannya mungkin lebih baik. Tapi kalau enggak, yang penting sertifikatnya ada. Berikutnya kalau sudah itu, Bapak Ibu, kepala sekolah akan mengirimkan data penilaian ke Dinas Pendidikan. Ya, nanti. Jadi tidak langsung dinilai ke guru tidak, tapi dikirim dulu ke Dinas Pendidikan. Setelah dikirim ke Dinas Pendidikan, nanti sekolah akan memperoleh predikat kinerja organisasi, ya, PKO. Ya, PKO ini yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kota Semarang. Nanti apakah sangat baik, apa istimewa seperti itu. Kalau sudah memperoleh predikat kinerja sekolah atau organisasi, nanti kepala sekolah akan menetapkan predikat kerja final untuk Bapak Ibu guru. Kalau sudah dapat dari Dinas Pendidikan predikat kinerja sekolah, nanti Bapak Ibu guru, Bapak kepala sekolah baru atau atasan langsung akan menilai Bapak Ibu guru. Nilainya sesuai ekspektasi, di atas ekspektasi, baik, sangat baik, seperti itu. Baik menilai pada kinerja maupun menilai pada perilaku kerja. Kalau sudah, nanti Bapak Ibu guru akan diberikan menerima predikat kerja dalam bentuk dokumen evaluasi. Nah, ini di tahun 2024 itu di halaman depan kemarin tuh harusnya Bapak Ibu guru ngecek sih, dicek, diklik. Oh, kinerja saya seperti apa? Ini, oh, sesuai ekspektasi, baik. Oh, di atas ekspektasi sangat baik, misalnya seperti itu. Ya, itu di depan kemarin. Hanya untuk dokumen saja nggak masalah. Tapi kita sudah dapat hasil penilaian kinerja SKP kita tuh kita sudah dapat. Itu alur penilaian kinerjanya. Nah, di kita besok Bapak Ibu, kita di pengelolaan kinerja besok kita itu akan memperoleh yang sama dengan dokumen evaluasi tahun sebelumnya, tahun 2024 kemarin sudah di depan itu sudah ada, tinggal klik. Kalau diklik maka nanti akan dapat form apa semacam form hasil yang seperti sebelah ini. Ya, sebelah. Kalau sudah ini bisa dicetak, tapi nanti biasanya kecetaknya ya banyak ya langsung seperti itu. Ini hanya untuk dokumen tapi tidak wajib dicetak sebenarnya. Karena nanti di SKP kita sudah ada hasil SKP kita itu sudah ada hasilnya. Oke, itulah perjalanan dari alur atau alur pengelolaan kinerja yang dilaksanakan oleh kita sebagai guru dan oleh kepala sekolah. Itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan bagaimana pengelolaan kinerja kita, kemudian bukti kinerja yang harus kita lakukan, maka harapannya Bapak Ibu, malah urene opo-opo rasa mbok bukti, ya salah. Bapak Ibu guru tetap menyiapkan bukti kinerjanya, ya modulnya disiapkan, ada mengajar ya ngajar tapi tanpa perencanaan ya nggak ada, ya tetap modulnya disiapkan. Penilaiannya ya soalnya mana, kisi-kisinya, daftar nilainya kalau perlu analisisnya. Tetap tugas pokoknya itu seperti itu tetap dilaksanakan walaupun tidak ngupload dokumen. Ya, pengembangan kompetensi apa sertifikat seperti itu. Apalagi saat ini Bapak Ibu kita juga disinkronkan dengan Ekin BKN. Nah, ini kelihatannya ini setiap bulan ini kita juga masih diminta untuk ada di Ekin BKN. Seperti itu. Untuk itu Bapak Ibu yang penting ikuti alur saja lah ya. Apa yang sudah diminta kita lakukan sebaik mungkin seperti itu. Kalau kita sesuatu kita pikir agak berat dan membebani kita tentunya akan menjadikan beban betul bagi kita. Kalau kita nikmati saja insya Allah apa yang kita laksanakan akan lebih gampang dan lebih mudah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk pengelolaan kinerja tahun 2025. Monggo nanti kita sharing diskusi bersama hal-hal yang mungkin belum sesuai atau hal yang perlu kita tingkatkan. Terima kasih Bu Amanatun. Cukup itu dulu, nanti kita lanjutkan. Baik, terima kasih Pak Fauzi. Kita boleh beri emoji yang terbaik buat Bapak Fauzi ya, Bapak Ibu ya. Yang sangat luar biasa sekali, menarik sekali tadi pembahasan tentang pengelolaan kinerja di tahun 2025, yang tadi ada pemutahiran data, perencanaan, pelaksanaan, dan juga yang terakhir penilaian. Baik, tadi sudah disampaikan Bapak Fauzi sangat mendetail, sepertinya Bapak Ibu juga semakin memahami
tahapan-tahapan pengelolaan kinerja di tahun 2025. Namun jika masih ada pertanyaan, langsung saja kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu lain-lain yang akan kita isi dengan tanya jawab Bapak Ibu ya. Saya ingatkan sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dapat menggunakan fitur raise hand atau juga langsung mengajukan pertanyaan di kolom chat dengan format nama, kemudian instansi dan juga pertanyaan. Silahkan bagi penanya pertama, saya ingatkan kembali pertanyaan pertama nanti akan mendapatkan door prize dari PT Logitech. PT Logitech itu adalah perusahaan yang memproduksi perangkat komputer dan tablet. Isinya apa masih rahasia ya Bapak Ibu. Jadi silakan buat penanya pertama ini. Kemudian Bapak Ibu semuanya, untuk penanya kedua dan ketiga, jangan khawatir Bapak Ibu. Nanti juga akan ada sesuatu untuk dua penanya lagi. Jadi ada 3 penanya ya Bapak Ibu. Yang pertama nanti akan mendapatkan dari PT Logitech. Kemudian tadi ada donatur masuk Bapak Ibu. Alhamdulillah nanti akan ada penanya kedua dan ketiga yang juga akan mendapatkan sesuatu dari webinar pada siang hari ini. Silakan Bapak Ibu. Silakan. Ada Miss Hen. Mungkin ini sudah ada penanya pertama yang raise hand ya Bapak Ibu. Ada Bu, di sini tertulis Miss Hen. Iya, dari Bu Heni, SD Wonotinggal, Candi Sari, Mbak. Oke, Bu Eni dari SD Wonotinggal. Pertanyaannya Mbak Bu Eni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mbak Amanah dan narasumber yang luar biasa hebat. Langsung aja ke narasumber nggih Mbak Amanah nggih. Nggih, langsung bisa Bu. Ini Bapak, saya sudah melakukan hal yang panjenengan berikan tadi. Alhamdulillah, saya sudah bikin akin BKN, saya sudah masuk di rumah pendidikan, simpatik everyday is done gitu kan. Hanya pertanyaan saya, apakah bukti dukung yang kita lakukan setiap hari nih saat pembelajaran di kelas harus kita file? Selama ini saya hanya mempunyai bukti dukung yang tidak semuanya tercover. Saya utamakan untuk prioritas 1 daftar hadir, 2 jurnal guru, 3 foto pembelajaran, 4 penilaian. Hanya nyun sewu. Kadang kalau untuk penilaian itu saya agak gelindra untuk diagnostik pertamanya. Ya, jadi penilaian asesmen saya sesuaikan dengan bab-bab ataupun materi bahan ajar di pembelajaran berlangsung. Terus kemudian kadang refleksi, saya kurang menge-file. Jadi kadang kalau pas ada waktu saya file untuk refleksi. Hari ini pembelajaran misalkan IPAS, anak-anak bisa memahami materi saya dari bahan ajar itu berapa persen. Terus saya untuk realisasinya ke depan, saya harus bagaimana untuk minggu depan. Alhamdulillah, minggu ini saya sudah bikin jurnal untuk minggu depan. Jadi minggu depan lagi saya bikin jurnal untuk minggu depan lagi. Dan itu ternyata membantu kita saat kita mengisi di Akin BKN pada data dukung untuk pembelajaran di di indikator yang perangkat pembelajaran seperti itu. Nah, apakah yang lain-lainnya juga perlu kita file Bapak untuk bukti data dukung kita secara manualnya? Begitu Bapak, matur suwun atas waktunya untuk menjawab pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eni dari SD Wonotinggal ya Bu Eni ya. Baik Pak Fauzi, apakah masih di ruang webinar Pak Fauzi? Oke, nggih. Silakan Pak Fauzi. Ya, tadi apakah harus difilekan nggih? Silakan Pak Fauzi. Terima kasih Bu Eni, terima kasih Bu Eni. Nggih. Terkait dengan bukti dukung, terkait kegiatan kita setiap hari yang kita lakukan, apakah harus difailkan seperti itu? Oke, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan bukti dukung kita untuk pengelolaan kinerja ini, terutama yang terkait dengan tugas pokok, itu kan tentunya ada modul yang kita pakai. Maka modul di bulan itu ya disiapkan. Ya, modul di bulan itu. Ya, mungkin di beberapa pertemuan ya monggo nanti masalah milih
untuk diuploadnya di bukti dukung yang mana monggo, tetapi kalau bisa di bulan itu semuanya itu kalau bisa dimasukkan di Google Drive atau apa, atau mungkin beberapa yang kita pilih. Ya, berikutnya terkait dengan kegiatan pembelajaran. Kita sudah punya jurnal mengajar, ya diisi saja jurnal mengajarnya. Untuk bukti dukung kita melaksanakan pembelajaran. Kalau perlu ada foto kegiatan pembelajaran di kelas tambahannya. Terkait penilaian, Bapak Ibu ada menyusun soal. Nah, ini kalau bisa kalau di modul itu kan sudah ada soal-soal yang sifatnya untuk penilaian formatif, nggih, itu sudah ada. Maka kalau memang ada penilaian sumatif yang dilakukan, ya penilaian sumatifnya itu dilampirkan. Kemudian daftar nilai yang diperoleh anak sama analisisnya. Nggih, analisisnya. Mungkin nanti ada tindak lanjutnya, ada remedi, ada pengayaan, ya monggo. Itu nanti untuk buktinya, bukti dukung penilaian sumatifnya seperti itu. Kemudian terkait dengan yang lainnya, apakah harus semuanya itu semacam didokumenkan? Ya monggo, itu didiskusikan dengan atasan sekolah masing-masing terkait dengan penghuni, apakah semuanya harus disusun atau dimasukkan dalam Google Drive atau dicetak seperti itu. Tapi terus terang Bapak Ibu sekalian, bukti dukung kalau yang ada di SMP 28 terus terang saya minta ada di Google Drive. Tapi kesepakatan kemarin kita masuk di Google Drive karena itu akan mendukung langsung untuk Ekin BKN. Oke, gitu. Kalau kita sudah siap bukti-bukti dukung itu, maka itu memudahkan. Monggo prioritas mana yang sesuai dengan tugas pokok, monggo dimasukkan di Google Drive kita. Ya, itu. Kalau yang sifatnya kita tulis, misalnya daftar hadir, jurnal kan kita tulis ya sudah, kita tulis saja, nggak mau usah kalau mau dimasukkan ya mungkin di scan atau di foto, kita PDF nggak apa-apa untuk dimasukkan di Google Drive bukti pelaksanaan pembelajaran di Ekin BKN gitu. Kemudian untuk pengembangan kompetensi itu berarti sertifikat yang kita masukkan sebagai bukti dukungnya seperti itu. Nah, maka setiap kegiatan pengembangan kompetensi Bapak Ibu setiap bulan tolong itu bisa semacam dimasukkan di Google Drive-nya, ya. Kalau bisa setiap bulan itu ada berapa ya? Paling tidak ada 6 ya, ada 6. Mulai dari perencanaan dan penilaian, ada pelaksanaan pembelajaran, ada tugas tambahan, kemudian ada pengembangan kompetensi, ya. Kemudian ada apa lagi? Ini ada 5 ya paling tidak. Nah, itu mohon paling tidak ada di Google Drive kita. Nanti itu akan memudahkan pengelolaan kinerja di Ekin-nya BKN. Kemudian ketika besok untuk menunjukkan bukti kinerja kita kepada kepala sekolah, ketika kita dicek, kita cukup sudah punya bukti itu di Google Drive, tunjukkan saja kepada atasan langsung terkait dengan kinerja tugas pokok dan pengembangan kompetensi kita. Oke, itu sementara Ibu Bu Heni, terima kasih gitu. Nggih, matur suwun Pak Fauzi, terima kasih. Sudah detail sekali, alhamdulillah hampir 80% sudah saya jalankan. Oke, luar biasa. Nggih. Terima kasih Pak Fauzi. Nggih, Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Monggo Bu Fauzi. Amang. Nggih, Nggih. terima kasih Pak Fauzi. Sangat luar biasa sekali ya jawabannya tadi. Kemudian Ibu Heni, selamat. Bu Heni mendapatkan door prize utama dari PT Logitech. Nanti Bu Heni bisa menghubungi lewat grup WA untuk kelanjutannya. Begitu ya, Bu Heni. Terima Baik, kasih Bapak Mbak Ibu. Amana. Nggih, sami-sami Bu Heni. Baik, Bapak Ibu yang lain masih adakah pertanyaan? Ada 2 pertanyaan lagi untuk mendapatkan sesuatu dari webinar pada siang hari ini. Ada 2 penanya lagi, monggo. Apakah masih ada? Sudah sangat jelas. Sudah. Oke, berarti hadiah 2, 3 udah ya? Gitu ya Bapak Ibu ya? Oke, tidak ada lagi. Oke, baik, untuk mengingatkan daftar hadir Bapak Ibu panitia, mohon di-share di kolom chat.
Oke, ada penanya di kolom chat sepertinya. Sebentar. Eh, Sebentar. Dari Pak Bambang Purwanto, SMK Negeri 1 Blora, betul? Ya, ini sebentar. Dari Pak Bambang Purwanto, SMK Negeri 1 Blora, terkait dengan tugas tambahan. Sebentar, Bapak Ibu. Iya. Sebentar. Dari Pak Bambang Purwanto, SMK Negeri 1 Blora, adakah? Masih ada? Mohon Pak Bambang langsung saja mungkin bisa menyampaikan pertanyaannya, Pak Bambang. Monggo, Pak. Nggih, monggo Pak Bambang, silahkan. Silakan dibuka speakernya, mic-nya, Pak. Silakan sambil mengisi daftar hadir, nggih, Bapak Ibu. Baik, saya bacakan dari Pak Bambang Purwanto, SMK Negeri 1 Blora, terkait dengan tugas tambahan tentang organisasi profesi. Apakah di pengelolaan kinerja sudah ada? Hal ini terkait Permendikbud nomor 21 pasal 21 ayat 1 dan 2. Pak Fauzi? Oke. Nggih, Ya. monggo Bapak. Oke, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pengelolaan kinerja yang terkait dengan tugas tambahan, itu Bapak Ibu di menu pengelolaan kinerja di tugas pokok, itu bagian bawah kan ada tugas tambahan. Jadi tugas tambahan itu kalau kita diklik, nah di situ ada pilihan-pilihannya. Salah satunya adalah tugas tambahan terkait dengan menjadi pengurus organisasi profesi di tingkat kota atau kabupaten. Seperti itu. Ya. Yang ada cuma di tingkat kota atau kabupaten. Ya. Yang ada. Ke atas lah pokoknya kota, kabupaten, provinsi, kemudian sampai nasional seperti itu. Ya, yang ada ya di situ. Maka itu kita bisa milih Bapak Ibu. Ya, bisa milih. Ya, salah. Kalau memang kita mungkin sebagai guru piket kemudian menjadi pengurus organisasi, mungkin kita menjadi pengurus organisasi di PGRI atau mungkin di MGMP seperti itu, maka mungkin kita diskusikan dengan kepala sekolah atau atasan langsung mana yang akan kita prioritaskan sebagai bentuk laporan kinerja kita nanti. Apakah yang kita sebagai pengurus PGRI atau menjadi pengurus MGMP. Kalau memang semuanya ya kita di tugas tambahan kinerja, pengelolaan kinerja itu diklik dua tugas tambahannya sebagai pengurus organisasi profesi. Satu sebagai pengurus MGMP dan sebagai pengurus PGRI tingkat kota atau kabupaten seperti itu. Nah, kemudian bukti dukung untuk kegiatan itu biasanya nanti di Ekin BKN itu cuma nggak ada yang spesifikasi langsung seperti di pengelolaan kinerja. Cuma ada melaksanakan tugas tambahan untuk meningkatkan seperti itu ya isinya. Jadi itu kalau yang kemarin ngisi dua tugas tambahan berarti nanti ada dua ada dua hal yang ada di Ekin BKN terkait tugas tambahan itu ada dua nanti. Oke, kalau yang kemarin ngisi sebagai wali kelas, guru piket, pengurus organisasi ya berarti ada tiga di Ekin BKN ini. Maka nanti kalau memang ada dua, berarti yang harus melaporkan yang kemarin itu apa? Menjadi pengurus organisasi profesi, menjadi wali kelas misalnya, berarti dua itu nanti yang kita
laporkan atau kita buatkan bukti dukung kegiatannya di Ekin BKN-nya. Tetapi kalau kemarin cuma ngisi satu, ya cukup satu saja. Oke, itu Pak Bambang, terkait dengan organisasi profesi. Di sana ada pilihannya di pengelolaan kinerja. Cuma di Ekin BKN-nya kalau kita ngisi dua, maka kita dapat tugas tambahan juga dua seperti itu. Terima kasih, Bu Amanata. Baik, terima kasih Pak Fauzi. Bagaimana Pak Bambang? Sudah diterima ya Pak Bambang ya? Jawabannya Pak Bambang dari SMK Negeri 1 Blora terkait dengan organisasi profesi. Oke, terima kasih Pak Bambang dari SMK Negeri 1 Blora. Selamat. Pak Bambang mendapatkan sesuatu bingkisan. Ya, nanti Pak Bambang bisa menghubungi via grup WA atau bisa juga japri admin di grup WA tersebut ya, Pak Bambang. Adakah penanya lagi? Satu lagi? Baik. Karena waktunya sudah terbatas, nggih Bapak Ibu, penanya cukup dua tadi. Yang pertama selamat untuk Bu Heni dari SD Wonotingal, kemudian yang kedua ada Pak Bambang dari SMK Negeri 1 Blora. Nanti bisa japri lewat admin grup webinar siang hari ini dengan mencantumkan mungkin eh, nomor rekening yang bisa kami isikan. Begitu ya Bapak Bambang. Kemudian untuk selanjutnya jika ada misalkan ada pertanyaan yang belum bisa terjawab, mungkin bisa ditanyakan Japri langsung ke SMP ke Pak Fauzi langsung atau juga menanyakan di grup begitu ya Bapak Ibu. Baiklah untuk sesi terakhir saya mohon kesediaannya untuk Bapak Fauzi closing statement Bapak Fauzi sebagai penutup sesi diskusi kita Oke. pada siang hari ini. Ya. Semoga. Oke, terima kasih Bu Amanah. Oke. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita terkait pengelolaan kinerja, kita emang diberi kemudahan ya, lebih mudah, lebih bermakna seperti itu. Tapi sebagai closing seremoni kegiatan pada sore hari ini, sesuatu yang emang itu sudah dibuat mudah, maka kita jangan mempermudah. Ya, artinya ketika kita ditanya oleh kepala sekolah terkait bukti dukung, kita siap. Terkait dengan apa yang harus kita lakukan dan oleh kepala sekolah atasan langsung, maka kita pun siap. Seperti itu, Bu Amanah untuk sore hari ini. Bapak Ibu sekalian, Baik. mohon maaf sekiranya pada sore hari ini ada hal yang kurang berkenan dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Fauzi, terima kasih atas pemaparan materi yang sangat bermanfaat. Saya mewakili Bapak Ibu semuanya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Fauzi yang sudah bersedia berbagi ilmu bersama kami. Sehat selalu Bapak Fauzi. Untuk selanjutnya, Alhamdulillah rangkaian acara pada webinar sesi 2 ini sudah terlaksana dengan baik. Bapak Ibu jangan lupa mengisi presensinya terlebih dahulu. Mudah-mudahan materi yang telah disampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi, Amin. kami ucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah berbagi ilmu mengenai pengelolaan kinerja di tahun 2025. Terima kasih terhadap segenap panitia, terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta webinar yang berkenan mengikuti webinar dari awal sampai akhir. Dan terakhir sebagai penutup dari saya, ubur-ubur ikan lele. Sampai jumpa lagi, Le. Dari kami, saya sebagai moderator pamit undur diri. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fauzi, Ye, Mbak terima kasih Bu. Sami-sami, Bu. Oke, makasih sami-sami Bu. Terima Dadah, kasih. salam. Ya. Ya, jokos kapok kowe. Pun.